Saya menyimpan dokumen-dokumen saya di dalam brankas tahan api, tapi kok ternyata setelah terbakar, dokumen yang ada di dalam brankas itu ikut terbakar, bahkan menjadi serbuk. Lalu di mana masalahnya? Simak terus video kali ini. Jadi pernah suatu kali saya menemukan kejadian ketika sebuah toko setelah terbakar, ada beberapa brankas di situ. Tokonya adalah toko perhiasan. Nah, ternyata di salah satu brankas yang dia miliki, ketika dibuka, seluruh barang yang disimpan di dalamnya itu habis dilalap api. Walaupun sudah disimpan di dalam brankas yang katanya tahan api, ternyata pada kenyataannya dokumen maupun barang yang ada di situ semuanya gosong. Brankas tersebut tertutup rapi sebetulnya, tapi ketika dibuka, brankas tersebut dalamnya isinya gosong. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yang terjadi biasanya adalah brankas itu didesain sebetulnya itu berbeda-beda. Ada yang tahan api hanya 30 menit, ada yang tahan api hanya 1 jam, ada yang tahan api bahkan bisa lebih dari 3 atau 4 jam. Nah, semua itu biasanya nanti berefek ke apa? Berefek ke bahan yang digunakan untuk membuat brankas tersebut. Semakin lama tahan apinya, biasanya bahannya akan semakin baik. Efek lanjutannya dari itu adalah biasanya harganya yang akan semakin mahal. Brankas itu seperti kita tahu harganya bermacam-macam, ada yang dari 1-2 juta, bahkan di bawah 1 juta, kemudian bahkan sampai ada yang ratusan juta. Brankas yang digunakan bank atau toko perhiasan, ini saya kasih contoh, biasanya berharga puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, sedangkan biasanya brankas yang di rumah-rumah itu harganya hanya berkisar antara di bawah 10 juta, bahkan ada yang di bawah 5 juta. Saya ingin memberikan pemahaman kepada rekan-rekan semua yang menonton video ini bahwa memang brankas itu tidak diciptakan sama. Walaupun kata penjualnya brankasnya tahan api, tapi pasti ada perbedaan antara brankas dengan harga 3-4 juta dibandingkan harga yang belasan juta. Kalau penjualnya bilang sama, saya bisa jamin bahwa itu pasti bohong. Karena apa? Dengan harga yang mungkin separuhnya atau lebih murah jauh, pasti barang-barang atau kualitas barang yang digunakan itu pasti berbeda. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengingatkan sekali lagi, jika rekan-rekan memang ingin untuk memiliki sebuah brankas itu, kita pasti menginginkan rasa aman. Jadi ketika kita menyimpan barang di dalam brankas tersebut, kita ingin mempunyai rasa aman ketika kita sedang pergi keluar rumah, ketika kita sedang tidur misalkan nanti ada kejadian terbakar atau apa, brankas kita bisa mengamankan aset-aset kita, barang-barang kita dengan baik. Nah, oleh sebab itu, maka saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa tidak semua brankas itu diciptakan sama. Jadi untuk Anda yang mau beli brankas, perhatikan sekali lagi, brankas yang murah dan brankas yang harganya lebih mahal itu pasti ada perbedaannya. Anda wajib berhati-hati ketika akan membeli brankas. Pastikan jangan membeli brankas yang terlalu murah apabila Anda menyimpan barang-barang yang memang penting, seperti dokumen-dokumen yang penting, ijazah, sertifikat, bilet deposito, dan lain sebagainya, maupun perhiasan, emas batangan. Jangan beli brankas yang abal-abal atau ecek-ecek. Karena apa? Karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Ketika Anda salah membeli brankas, maka penyesalannya mungkin tidak sekarang, tapi beberapa waktu ke depan, biasanya setelah ada kejadian pembongkaran atau ada kejadian kebakaran dan isi brankas tersebut hangus. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak semua brankas itu dibuat sama, dan pastikan Anda membeli brankas yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika Anda menyukai video ini, silahkan like video ini serta subscribe channel Mr. Kunci jika belum. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.